Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyad dinu 'alan nadafah. Artinya agama itu dibangun di atas kebersihan. Di samping itu pula beliau bersabda, Innallaha nadifun yuhibbun nadafah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha bersih dan dia cinta kepada kebersihan. Hendaklah kita semua selalu menjaga kebersihan, yakni kebersihan zahir dan batin, kebersihan lahir batin. Sesungguhnya orang-orang yang sempurna kebersihan jiwa dan hatinya laksana atau seperti malaikat yang berbentuk manusia. Kebersihan batin itu dapat dilakukan dengan membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang jelek seperti sombong, riya, takabur, hasud, cinta keduniaan, dan lain-lain sebagainya, serta menghiasi dengan budi pekerti yang terpuji seperti tawadu, mempunyai rasa malu, ikhlas, dermawan, dan lain sebagainya. Salah satu jalan untuk menyelamatkan diri kita dari akhlak-akhlak yang jelek agar memperoleh akhlakul karimah telah diresepkan, telah dibuat suatu rumus oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karena itu pelajari dan amalkan. Kebersihan zahir dapat diperoleh dengan meninggalkan segala yang bertentangan dengan agama dan menjalankan segala sesuatu yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Barang siapa menghiasi anggota lahiriah dengan beramal soleh serta memperbaiki jiwanya dengan akhlakul karimah, maka sempurnalah kebersihannya. Nah, itu penting kita jaga kebersihan zahir dan batin kita. Yang termasuk dalam kategori kebersihan zahir yaitu menghilangkan segala kotoran di dalam tubuh, bersuci dari hadas dan najis, menghilangkan bulu yang ada di sekitar tempat-tempat yang tersembunyi pada bagian tubuh kita. Nggak usah kita sebutkan yang mana, pasti kita semuanya tahu Mencabut atau memotong bulu rambut ketiak, mencukur kumis serta memotong kuku. Disunahkan pula memotong kuku yang ada di tangan, mulai dari telunjuk tangan kanan hingga jari kelingking, lalu jari kelingking tangan kiri hingga ibu jari, dan diakhiri dengan ibu jari kanan. Pada kaki disunahkan mulai jari kelingking kaki kanan dan diakhiri pada kelingking kaki kiri, sesuai dengan cara kita memasukkan air ke dalam salah jari kaki ketika wudhu. Nah, hukumnya kalau kita mengakhirkan membersihkan hal-hal tersebut di atas hingga 40 hari, hukumnya adalah makruh. Kebersihan zahir yang lain misalnya membersihkan kotoran yang ada di sela-sela dan lubang yang ada pada tubuh kita, membersihkan kotoran yang ada di kedua mata kita seperti tahi mata, membuang kotoran yang ada di kedua lubang hidung kita, serta membuang sisa makanan yang tertinggal di sela gigi kita. Hendaklah engkau selalu membersihkan mulutmu dengan siwak atau gosok gigi, dan lebih utama dengan kayu Arab. Lebih-lebih sangat dianjurkan ketika hendak menunaikan ibadah. Hendaklah engkau selalu membersihkan bajumu yang kotor dengan air. Gunakanlah air secukupnya dan jangan menggunakan air secara berlebihan, karena perbuatan itu sesuai dengan perbuatan kaum muftarin, yakni orang yang selalu melebihi batas dalam setiap perbuatan.
Beberapa hal yang berhubungan dengan kebersihan adalah meminyaki jenggot, ya, sunnah, ya. Beberapa hal yang berhubungan dengan kebersihan adalah meminyaki jenggot dan menyisirnya juga pakai sisir kalau punya sisir, kalau enggak pakai tangan seperti ini. Juga sunnah merapikan setiap rambut yang dipelihara. Disunahkan bercelak 3 kali pada tiap mata sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gunakanlah pula wangian parfum untuk menghilangkan bau tak sedap. Lebih dianjurkan ketika hendak melakukan sholat Jumat dan ketika menghadiri suatu majelis. Sungguhnya Rasulullah SAW sangat suka memakai wewangian. Hal tersebut Rasulullah SAW lakukan agar umatnya mengikuti jejak beliau, suka memakai wewangian. Karena walaupun Rasulullah SAW tidak memakai wewangian, tubuh beliau sudah wangi. Nah, maka Rasul mencontohkan kepada kita, beliau memakai minyak wangi agar umatnya mengikuti jejak beliau memakai minyak wangi atau minyak harum, agar tubuh kita selalu wangi, harum, dan nyaman apabila kita sedang berdekatan dengan orang lain. Disunahkan bagi kaum laki-laki menggunakan wewangian yang semerbak harumnya, namun tidak tampak warnanya. Sedangkan bagi kaum wanita sebaliknya, dilarang menggunakan harum-haruman yang berlebihan untuk wanita, kecuali dipakai wewangian cukup di rumahnya saja atau bepergian secukupnya. Jagalah dirimu dari najis. Jika najis itu mengenai sesuatu yang basah, maka cucilah segera. Jika engkau dalam keadaan junub, maka mandilah segera, ya. Sebab orang yang junub ditolak di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diharamkan berada di masjid dan membaca Al-Qur'an. Dan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah orang-orang yang sedang junub. Kecuali dia mandi dulu kemudian berwudu, maka malaikat akan kembali masuk ke dalam rumah orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Apabila malaikat itu keluar dari rumah kita, dari rumah orang yang sedang junub, maka setanlah yang datang ke rumah-rumah orang yang belum mandi junub atau belum berwudu. Janganlah kita makan dan minum dalam keadaan junub, karena hal itu dapat membawa dampak negatif. Jika engkau tak sempat mandi seketika, basuhlah alat kelaminmu dan segeralah berwudu. Hendaklah engkau memperbarui wudu setiap mengerjakan sholat fardu. Usahakanlah senantiasa suci dan berwudu ketika berhadas. Karena wudu adalah senjata mukmin, seperti doa adalah senjata mukmin. Apabila senjata sudah ada di tanganmu, musuh pun tak akan pernah berani mendekatimu. Ada satu hikayat, seorang laki-laki mendatangi Syekh Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhu untuk belajar ilmu kimia. Nah, ilmu kimia ini udah pasti bagi anak-anak yang sekolah SMP atau SMA telah mempelajari ilmu kimia. Kita tahu semua ilmu kimia ini salah satu ilmu yang penting, karena ilmu kimia ini dapat merubah satu zat menjadi zat lain karena adanya satu campuran dari zat-zat kimia, dari unsur-unsur tertentu. Apabila digabungkan akan mengalami suatu perubahan, ya, disebutnya adanya percampuran, adanya senyawa yang bercampur, sehingga ilmu kimia ini sangat penting. Ada seorang laki-laki ingin belajar ilmu kimia kepada Syekh Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhu. Ia pun diperintahkan untuk bermukim di tempat beliau selama 1 tahun.
Beliau mau mendidiknya dengan syarat ia selalu wudhu ketika berhadas, dan setelah wudhu ia menunaikan sholat 2 rakaat. Beliau berjanji setelah itu baru akan mengajari ilmu kimia tersebut. Setelah genap 1 tahun tinggal di tempat beliau, ketika laki-laki itu sedang menimba air sumur, tiba-tiba ia melihat timbanya penuh dengan emas dan perak yang berkilauan. Wah, subhanallah. Anak muda itu kaget melihat emas dan perak yang berkilauan di timba tersebut. Tetapi anehnya, ketika ia memperoleh emas dan perak itu, ia langsung mengembalikannya ke sumur tersebut. Karena ia sama sekali tidak lagi cinta pada dunia. Kemudian dia menghampiri Syekh Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhu dan menceritakan peristiwa aneh tersebut yang baru saja dia alaminya. Lalu Syekh Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhu berkata kepada anak muda tersebut, "Wahai fulan, wahai gulam, sekarang tubuhmu kini telah mengandung kimia." Wah, subhanallah, kata Syekh Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhu seperti itu. Kemudian laki-laki itu diajak dia untuk menjadi dai yang selalu menyeru di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dipelihara, dibimbing, diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dapat selalu menunaikan, melaksanakan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan, menjaga kebersihan zahir dan batin kita. Selalu kita menegakkan sholat wajib maupun sholat fardu maupun sholat sunnah, dan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Dan mudah-mudahan selalu Allah Ta'ala membimbing kita agar selalu kita berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dimanapun kita berada, baik melalui lisan kita maupun hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamu